Baik, kita akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Kemudian mari kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki hadis ke-101. Ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Barusan kita mendengarkan hadis Nabi. Hadisnya ini sangat pendek, tapi maknanya Masya Allah luar biasa, yakni hujibatin nar bisyahawat, bahwa neraka itu ditutupi atau dikelilingi oleh berbagai syahwat, kesenangan. Nanti apa saja bentuk-bentuk syahwat itu. Kemudian wahubatul jannah bil makarih, adapun surga dikelilingi oleh berbagai hal yang tidak disukai. Muttafaq alaih. Dua hal yang bertolak belakang. Surga u'iddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang bertakwa ketika di dunia laksana penjara. Orang kalau di penjara tidak akan bisa bebas dan leluasa. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Demikian juga orang yang beriman ketika hidup di dunia, orang yang bertakwa ketika ia selama di dunia, banyak sekali kesenangan-kesenangan, kebebasan-kebebasan yang ia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena ada benteng, karena ada aturan, karena ada syariat. Ini saya senang, tapi nggak boleh oleh syariat, maka ia nggak menjalankan. Ini hobi saya, tapi syariat tidak
bolehkan, maka saya tidak melakukannya. Ini. Sehingga kesenangan yang harusnya bisa dijalankan, tapi ia tidak bisa dijalankan. Karena apa? Mengikuti syariat itu. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang enggak disukai tapi harus dijalankan. Apa? Aturan-aturan, syariat-syariat, undang-undang yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Misalkan ia harus puasa, padahal jiwa kita ingin makan, tapi karena syariat memerintahkannya puasa, dia puasa. Ngantuk luar biasa, terdengar azan, jiwa kalau ngantuk pengennya gimana? Tidur. Begitu ada panggilan suara azan, kesenangannya tidur tadi juga harus dikalahkan dengan ibadah. Sehingga jiwa ini memberontak, tetapi karena kuatnya keimanan yang ia miliki, ketakwaan yang ia miliki, akhirnya kesenangan-kesenangan itu bisa dihilangkan, diganti dengan sesuatu yang makarih, yang beban, tidak disukainya. Itu. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Sedangkan sedangkan jahannam, neraka, uiddat lil kafirin. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, kalau neraka itu bukan diliputi beban-beban, bukan diliputi yang tidak disukai, justru bebas. Seperti orang tidak sedang dalam penjara. Apa? Kalau kita tidak ada di penjara, maka tidak ada aturan-aturan yang harus kita jalankan seperti saudara kita yang ada di penjara. Bebas. Bahkan saking bebasnya, ada orang yang tidak menghiraukannya kembali aturan yang ditetapkan oleh Sang Khalik. Semua keinginannya dijalankan, semua cita-citanya dikejar, semua harapannya harus terpenuhi, tidak memperdulikan lagi aturan ketetapan yang ditetapkan, sehingga puas dia, hawa nafsunya betul-betul tersalurkan semuanya. Inilah yang namanya neraka. Iya, baik, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Bagaimana kalau tidak tahu aturan-aturan sehingga menjalankan? Begitu tahu, ya bagaimana yang dilakukan? Ada dua pertanyaan ini dijawab. Ia mengetahui ini sudah meninggal atau sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Baik, kalau sebelum meninggal, maka ketika kita tidak mengetahui kemudian kita melakukan, kemudian setelah mengetahui, langkahnya adalah taubat. Karena taubat akan Allah terima sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Silahkan surat 4 ayat ke-18. Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan,
saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Iya, jadi jalan yang terbaik dari seorang hamba yang terlanjur melakukan sesuatu perbuatan padahal itu melanggar syariat, tapi karena ketidaktahuannya maka begitu ia tahu, taubat, insya Allah berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala tadi, taubatnya diterima. Dosa sebesar apapun insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dosa besar itu dengan taubatan nasuha itu. Karena syaratnya masih berlaku, belum sampai sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut baru ia bertobat, nah ini baru bermasalah. Bagaimana kalau sadarnya setelah sakratul maut nggak usah mati dulu? Kalau mati kan memang sudah nggak bisa ya. Bagaimana ketika ia sedang sakratul maut, ia sadar bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketetapan Allah. Kemudian saat sakratul maut itu ia bertaubat. Pertanyaannya, diterimakah taubat seorang hamba ketika sudah sakratul maut? Jawabnya diterima. Jawabnya tidak diterima atau tidak? Jawabnya tidak. Berdasarkan ayat ini tadi tidak diterima. Sakratul mautnya koma. Koma bukan berarti sakratul maut. Sekali lagi, sakratul maut dengan koma berbeda. Kalau koma bisa berbulan-bulan mungkin, ya kan? Kalau koma bisa berbulan-bulan. Tapi kalau sakratul maut itu ketika dihadapi seorang hamba akan meninggal dunia. Apakah sakratul maut itu bolak-balik? Jawabnya tidak. Iya. Kalau sakratul maut nanti bolak-balik namanya bukan sakratul maut. Bolak-balik maut. Iya. Iya kalau ciri-cirinya orang sakaratul maut itu seperti apa? Karena saya pernah melihat sendiri, Pak Said itu dalam keadaan koma sampai meninggal. Itu bagaimana ciri-cirinya bahwa dia itu sakaratul maut? Pada saat yang meninggal memang dalam keadaan koma, tidak sadar. iya. Baik, bagaimana tanda-tanda sakratul maut? Mengenai sakratul maut itu adalah masalah yang gaib. Jadi tidak bisa satu dengan yang lainnya itu disamakan. Bisa sakratul mautnya itu berat namun tidak nampak. Ada orang yang sakratul mautnya itu ringan tapi nampak. Contoh, Rasulullah sakratul mautnya berat atau ringan? Berat. Sampai Rasul pingsan-pingsan. Tapi ketika itu Rasulullah betul-betul sakratul maut. Padahal Rasul kurang apa ketakwaannya kepada Allah? Apa rahasianya? Kenapa Rasul kok sakratul mautnya luar biasa? Kalau nanti berbicara tentang sakratul maut baru kita jawab. Iya. Iya. Maknanya luar biasa ya sakratul maut itu. Jadi secara kasat mata berat. Sampai putri tercintanya siapa? Fatimah Az-Zahra
menyampaikan, bapakku luar biasa beratnya sakaratul maut. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku, nanti setelah ini tidak ada lagi sakit. Tapi ada orang yang tidur langsung meninggal, seolah-olah nggak ada sakaratul maut, kan gitu. Atau orang koma tiba-tiba langsung titik. Iya, sudah nggak ada koma lagi. Namanya koma kan kita nggak tahu. Ada orang yang koma berbulan-bulan. Sakaratul mautnya kapan? Wallahu a'lam. Jadi sakaratul maut itu urusan masalah yang gaib, sehingga secara fisik wallahu a'lam nggak bisa kita berikan catatan khusus, karena nanti masing-masing orang itu sakaratul mautnya berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ini mengenai surga dan neraka, bukan sakaratul maut ya. Nah, kita kembalikan kepada lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Huffaz sebagai ganti lafaz hujibat, artinya menutupi, namun keduanya mempunyai makna yang sama. Artinya seorang hamba dengan dua tempat, yaitu surga dan neraka, terdapat hijab atau penghalang atau sesuatu yang menutupinya. Baik, kita akan menjelaskan dulu makna hadis ini dari penjelasan para ulama, kemudian nanti baru hal-hal yang lain. Hadis ini pendek sekali, tetapi para ulama memberikan penjelasan yang sangat apik sekali. Pertama kita ambil Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga sehingga mengamalkan perkara-perkara yang dibenci jiwa. Begitu pula sebaliknya, seseorang itu tidak akan masuk neraka sehingga ia mengamalkan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Jadi orang itu tidak akan masuk surga kecuali ia mengamalkan perkara-perkara yang dibenci jiwa. Jiwa itu benci sekali, nggak suka dengan itu. Ibadah itu jiwa sebetulnya nggak suka, karena jiwa itu, nafsu itu seperti tadi, seperti anak kecil. Anak kecil kalau dilarang suka nggak? Coba anak kecil maunya gimana? Bebas, sebebas-bebasnya. Itulah jiwa manusia. Jiwa manusia itu pada dasarnya pengen bebas sebebas-bebasnya. Coba anak kecil dilarang ini, gimana? Berontak, nangis. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Padahal ketidakbolehannya anak kecil main tadi, ini karena anak kecil tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan. Sedangkan orang tuanya melarang tadi, niat dan tujuannya apa? Biar anaknya tumbuh dan berkembang selamat sampai harapannya. Maka ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, dan seterusnya. Itulah jiwa kita. Semua jiwa kita, keinginan kita. Adakah keinginan kita yang kita pengen terus nggak tercapai? Nggak ada. Seperti anak kecil tadi, pengen. Anak kecil, adakah anak kecil pengen jamu? Enggak ada. Anak kecil maunya apa? Pokoknya jenis-jenis itu semua. Yang enak-enak. Itu loh. Jiwa kita juga gitu. Maunya yang enak. Semuanya enak. Tapi kalau dituruti, gimana?
Kalau yang enak dituruti, nanti gedenya jadi apa anak ini? Semua nanti biarkan aja, nggak pernah dilarang sama sekali. Anak ini sampai gede nggak? Kelihatannya kalau lari di tengah jalan, dibiarin aja gimana? Nggak nyampe gede kelihatannya. Itu. Jiwa juga demikian itu. Kalau dilepas bebas tanpa syariat, makanya tidak akan masuk surga orang yang tidak mengamalkan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Itu. Nanti apa saja yang dibenci oleh jiwa, sabar dulu ya. Kemudian sebaliknya neraka tidak akan dimasuki ia kecuali ia mengamalkan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Syahwat tadi, keinginan tadi itu. Namun menurut beliau Al-Imam An-Nawawi bahwa ada tabir yang menghiasi surga dan juga ada tabir yang menghiasi neraka. Yang menghiasi surga tabirnya tadi apa? Sesuatu yang dibenci jiwa. Sedangkan neraka tabirnya yang menutupi apa? Sesuatu yang disukai syahwat. Itu. Beliau kemudian memberikan yang berhasil membuka tabir maka ia akan sampai ke dalamnya. Siapa yang sampai ke dalamnya, itulah yang orang yang bisa membuka tabir itu. Baik, karena jamaah tadi penasaran, apa sih hal-hal yang dibenci jiwa, yang merupakan tabir dari surga, sesuatu yang dibenci oleh jiwa itu. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta istiqomah. Itu yang pertama. Ini yang paling dibenci oleh jiwa. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan istiqomah. Maka jarang sekali, sedikit sekali orang yang bisa istiqomah. Kalau bersungguh-sungguh banyak, ya kan? Coba kalau awal Ramadan, gimana umat Islam sungguh-sungguhnya di awal Ramadan? Luar biasa. Istiqomah enggak? Yang istiqomah ada, tetapi tidak sebanyak awal daripada Ramadan tadi. Itu pertama yang paling dibenci oleh jiwa. Yang kedua, bersabar di saat berat menjalankan hidup. Hidup ini berat banget, tapi dia bisa sabar. Jiwa kita pengennya hidup ini gak berat. Hidupnya maunya gimana jiwa itu? Iya, ibu jawabannya luar biasa semangatnya itu. Masya Allah. Ya. Itu. Iya. Loh, memang iya, jiwa itu maunya nggak berat hidup ini. Jamaah misalkan mau ke mall, pergi. Mau kemana pergi gitu kan? Ini mau ke mall dihitung dulu dompetnya. Nah, jiwa kita sebetulnya berontak itu, gitu loh. Nah itu. Kemudian yang ketiga, menahan amarah. Manusia jiwanya ketika amarah gimana maunya? Meluapkan tanpa batas. Tetapi ia bisa menahan marah. Siapa yang bisa menahan marah,
padahal ia sejatinya mampu, apa yang akan Allah berikan? Akan dijamin masuk surga di pinggirnya. Loh iya, nggak lumayan lagi masuk surga loh Ibu, kok lumayan? Ibu kok jawabnya lumayan gitu sih? Oh, Ibu lumayan tadi karena pinggirannya ya? Iya. Ibu kok pinter sekali jawabannya ya? Masya Allah. Iya. Alhamdulillah ya, meskipun di pinggiran, tetapi iya. Iya, sebentar saya akan anukan. Iya. Kemudian berikutnya, memaafkan orang lain. Kalau kita disakiti, kalau kita dizalimi, kalau kita diberikan sesuatu yang tidak kita sukai dari orang lain, gimana maunya? Marah. Maunya membalas, iya. Padahal kalau memaafkan, namun memaafkan itu bertentangan dengan jiwa. Pada dasarnya gitu. Maka ini tabir-tabir ini harus kita buka gitu loh. Kalau kita ingin masuk surga, memang ini nggak disenangi oleh jiwa kita. Berikutnya, berlaku lemah lembut. Akhlak itu sangat penting. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan ke dunia untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka apabila ada orang yang berlemah lembut, punya akhlak mulia, itu luar biasa. Apalagi di zaman era sekarang ini. Kalau kita mungkin karena dididik orang tua kita masih aturan-aturan itu ketat, maka kita masih banyak yang sopan santun, lemah lembut ada. Tapi untuk generasi-generasi sekarang, coba ada orang tua duduk, pernahkah permisi? Enggak, lewat aja. Gitu loh. Kalau kita dulu kan permisi. Kalau dulu orang tua kita batuk-batuk, anak sudah paham. Kalau sekarang orang tuanya batuk, dibeliin konidin. Itu loh. Jadi beda. Makanya Masya Allah, anak-anak sekarang kalau dididik dengan agama yang benar, sama, insya Allah dia akan punya pribadi yang lembut. Bersedekah, siapa sih orang yang suka bersedekah? Nggak ada. Semua orang itu cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta. Nggak ada orang yang tidak cinta dunia pada dasarnya. Karena ini tabir yang harus kita buka ketika kita ingin masuk surga. Itu. Jadi keinginan kita yang menumpuk harta sampai berapa turunan biasanya? 7 ya. Saking kepinginnya. Itu bukti loh, keinginan kita ingin ya anak keturunan kita sampai 7 keturunan. Itu kalau perlu nggak usah kerja, kita semua yang menanggungnya. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa jiwa seorang manusia itu kepada dunia luar biasa. Itu. Tapi ketika ia bisa membuka, bisa menjadikan tabir itu
dunia harus kita jadikan sarana untuk menuju akhirat, maka ini nanti bisa masuk surga. Tapi kalau orang terus dunia, mati pun kalau perlu masih perlu dunia. Bagaimana maksudnya mati kok masih perlu dunia? Mintanya dikubur di tempat yang mahalnya minta. Di manakah itu? Ya udah, nggak usah disebutin. Oh, yang ada mallnya, ya. Kemudian bersabar untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dan yang lainnya. Jadi bersabar untuk tidak menurutkan hawa nafsu. Itu adalah tabir terhadap surga yang dibenci oleh jiwa. Itu maknanya bahwa wahubitatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi atau ditutupi ada tabir yang tidak disenangi. Ini tadi. Itu. Menahan hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hujibatin nar bisyahawat, bahwa neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Apa sih itu syahwat? Di sini dijelaskan yang namanya syahwat. Di kosakata ini sudah sangat bagus sekali. Syahwat yaitu berbagai kenikmatan duniawi yang menyenangkan namun dilarang oleh syariat. Kesenangan duniawi sangat menyenangkan, tapi dilarang oleh syariat. Baik karena memang terdapat larangan terhadapnya maupun karena akan mengakibatkan ditinggalkan atau perintahnya. Di antaranya pemicunya apa? Dua pemicunya, yakni syubhat, keraguan-raguan. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam hal yang halal. Itu. Jadi yang halal tapi berlebih-lebihan. Kenapa? Karena takut kalau nanti jatuh kepada keharaman. Itu. Maka syahwat di sini lebih lanjut adalah perkara-perkara yang dilakukan untuk menikmati lezatnya dunia sementara syariat melarangnya. Itulah makna syahwat. Jadi kesenangan-kesenangan dunia dan lezatnya dunia, tapi syariat melarangnya. Di antaranya apa itu yang menjadi subhat dan syahwat dunia itu? Di antaranya disebutkan di dalam Quran surat 3 ayat 14. Itulah syahwat, kelezatan dunia. Tapi nanti Allah membatasi syariat itu. Silahkan. Akhi, surat 3 ayat 14. Iya, 14. Surat 3 ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan salah badan.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik, Allah mengumpulkan itulah syahwat yang meliputi kenikmatan-kenikmatan dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil wal musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Positif dan negatif apakah termasuk syahwat? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nanti jawabannya di ayat ini. Ya, pertanyaannya karena Bunda tadi sudah bertanya, sekalian saya tanyakan. Bolehkah mencintai kesenangan-kesenangan dunia yang Allah sebutkan di ayat ini tadi? Boleh? Boleh. Baik. Lantas yang nggak boleh apa? Kenapa? Berlebih-lebihan. Definisi berlebih-lebihan gimana? Agak susah. Ya, berlebih-lebihan kan relatif. Di luar keharusan. Di luar keharusan. Melampaui batas. Pokoknya semua saya tampung dulu. Saya nggak mau mengecewakan jamaah. Iya. Jadi pertanyaannya betul, jawabannya Jawabannya betul bahwa boleh kita mencintai dunia. Kenikmatan dunia tadi memang Allah itu tadi menyampaikan kok. Yang tidak boleh ini batasannya, ini syaratnya yang biar tadi bisa boleh bisa tidak. Yang nggak boleh adalah terlena, terperdaya terhadap dunia dan kelezatannya. Itu yang nggak boleh. Ya, pengaruh syaitan. Memang ini nanti di dalam kesimpulan atau di dalam kandungan semuanya tadi yang mencoba adalah syaitan. Memang betul. Ya, betul. Di luar kekuasaan jiwa kita. Wallahu a'lam. Ya. Baik, coba kita lihat dulu. Yang nggak boleh adalah terperdaya terhadap dunia dan kelezatannya. Surat 35 ayat kelima. Ini loh, ini yang harus betul-betul digarisbawahi. Silakan, akhi. Wahai manusia, sungguh pakai mic, akhi. Habis baterainya. Ya, silakan. Wahai manusia, sungguh Allah itu benar, sungguh dan Dia itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pasti memperdayakan kamu tentang Allah. Iya. Jadi yang nggak boleh apa? Tertipu, terperdaya oleh dunia. Dan terperdaya oleh syaitan. Maksudnya terperdaya bagaimana? Kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu ya. Kelihatannya senang padahal tidak gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana maksud orang itu terperdaya terhadap dunia?
Maksudnya dunia seharusnya menjadi sarana untuk akhirat, tapi di balik akhirat yang menjadi tujuan dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia. Itu namanya orang tertipu terhadap dunia. Saya ulang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sarana menuju akhirat. Jadi cita-cita kita di akhirat. Tapi orang yang tertipu terhadap dunia, akhirat yang menjadi tujuan tadi dibuat sarana untuk mendapatkan dunia. Inilah orang yang tertipu terhadap dunia. Saya kasih contoh. Orang pengen kaya. Kaya urusan apa? Dunia. Akhirnya ia melakukan segala cara untuk mendapatkan dunia itu. Sudah tidak peduli lagi tentang ketentuan syariat. Ia datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini padahal ini sangat berbahaya, bisa membuat kesyirikan, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkannya. Ini luar biasa. Nah, ini namanya orang tertipu. Baik, bagaimana cara agar orang ini, biar kita ini tidak tertipu terhadap dunia tadi. Nah, ini kunci. Agar kita tidak tertipu terhadap dunia, tidak terperdaya terhadap dunia, dunia bisa menjadi berkah, dunia bisa menghantarkan, mendapatkan banyaknya nanti kita di akhirat. Ada 5 ketentuan dan syarat yang Allah ajukan. Silahkan Quran surat 3 ayat 17. Juga orang-orang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum azab. Iya, ada 5 agar kita tidak terperdaya terhadap dunia atau tidak tertipu terhadap dunia. Yang pertama, as-sabirin. Kita di dunia ini kendaraan kita adalah sabar. Sabar. Apapun kalau kita sabar, nanti insya Allah sampai tujuan. Orang yang sukses, orang gimana? Orang yang sabar. Itu kendaraannya. Jamaah buat kendaraan terserah, boleh roda 2, boleh roda 4, boleh roda 8. Di gambarnya itu loh. Kemudian yang kedua, wassodikin. Cara untuk mendapatkan dunia adalah dengan benar. Jadi caranya untuk mendapatkan dunia ini dengan benar. Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja sekarang susah. Itu kalimat bukan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman insya Allah nggak ngomong gitu. Tentu iman yang benar di sini ya. Ya Allah, seolah-olah dunia ini sudah hampir runtuh, sudah nggak ada kebaikan. Orang yang beriman tetap optimis. Yang halal banyak sekali, yang haram itu sedikit. Kenapa? Karena sudah bisa mengekang jiwanya. Itu. Tidak semua kebutuhannya harus terpenuhi. Nah, orang yang butuhnya nggak terkontrol ini loh yang membuatkan apa? Menuruti jiwa.
Sudah punya rumah 9, mintanya 99. Punya kendaraan 3, mintanya 33. Ini kan membuat jiwa memang terpenuhi keinginannya, tetapi akibatnya apa? Akibatnya sudah tidak terkontrol lagi, sudah tidak bisa membedakan yang halal dengan yang haram. Maka yang kedua tadi, cara mendapatkannya adalah dengan as-shodiqin, dengan benar. Yang ketiga, tujuan kita mencari dunia adalah dalam rangka wal qanitin, dalam rangka taat kepada Allah. Jadi dunia dalam rangka apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau kita mendapatkan kesuksesan kita itu dalam rangka untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Itu. Ini hal yang sangat perlu untuk kita ketahui. Yang keempat, agar kita tidak terperdaya terhadap dunia, wal munfikin, bersihkan harta yang kita miliki. Kalau sudah sampai batas nisab dan haul, keluarkan munfikin, infaknya. Infak ada dua. Infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah namanya sedekah. Jadi infak itu ada dua. Infak wajib namanya apa tadi? Zakat. Infak sunnah namanya sedekah. Itu. Karena sebagian kita belum bisa membedakan mana infak, mana zakat, mana sedekah. Itu. Agar bersih harta kita. Kemudian yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Ketika kita mencari harta, mungkin ada keliru, ada salah, ada kezaliman, abih dan seterusnya, maka mohonlah ampun kepada Allah, biar hartanya berkah, jiwanya selamat. Memohon ampun di waktu-waktu mustajabahnya doa. Di ayat itu bil ashar adalah di waktu sahur, karena waktu sahur adalah waktu terijabahnya doa. Jadi 5 syarat ini insya Allah. Pertama tadi kendaraannya apa? Sabar. Caranya benar. Tujuannya taat kepada Allah. Kemudian untuk membersihkan ada dua, bersih harta dengan infak, bersih jiwa dengan istighfar, mohon ampun. Dunia akan menjadi berkah baginya. Dunia akan membuat banyak amal dia nanti di akhirat. Dunia akan menjunjung atau meningkatkan derajatnya nanti di dunia. Dunia akan menghantarkan masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah. Itu hal yang sangat penting. Itu. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. 5 ini tadi sangat bagus sekali. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah? Tentu pertama harus tahu ilmunya. Itu harus tahu ilmunya. Kita mau berjalan tapi nggak tahu alamatnya gimana. Kita mau mencari, mau ke rumah orang tapi nggak punya alamat gimana? Iya, nggak akan ketemu. Mungkin ketemunya wallahualam ketika orangnya baru keluar terpapasan di jalan. Tapi kan itu 1001 yang gitu. Jadi yang pertama,
biar bisa istiqomah harus tahu ilmunya. Yang kedua, biar kita bisa istiqomah dalam kita beramal, tujuannya hanya satu, karena Allah. Itu. Jadi tujuannya hanya satu, karena Allah. Yang ketiga, dalam melaksanakan itu caranya mengikuti petunjuk Rasul. Karena kalau nggak mengikuti petunjuk Rasul, orang itu mau istiqomah berat sekali. Karena amalan-amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, sehingga amalan-amalan yang nggak ada dalil-dalilnya itu berat sekali orang mau istiqomah di situ. Sedangkan kalau sesuai dengan Rasul itu insya Allah tidak berat. Jamaah beli barang ori dengan KW itu bisa 1 sampai 9. Kuatan mana? Ori harganya mahal, tapi kualitasnya gimana? Luar biasa. Ini istiqomah bisa kuat sekali. Kalau kita dengan beli yang KW gimana? Memang dapatnya banyak, amalannya banyak, tapi kalau nggak mengikuti petunjuk Rasul, ini cepat sekali rusaknya, gitu. Jadi harus kita, kalau kita ingin istiqomah, ikuti petunjuk Rasul, jalankan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, biar kita istiqomah adalah belajar sejarah orang-orang yang sukses menurut syariat. Iya, belajar sejarah para nabi, para orang-orang yang Allah telah ambil, siddiqin, syuhada, wassalihin, istiqomah itu. Jadi kalau kita mau ini malas, lihat lagi, oh iya, ini perjuangannya harus gini, jadi semangat lagi. Yang kelima, memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Itu. Baik, ini tentang hadis ini. Syahwat sudah, al-makari sesuatu yang menyusahkan tadi sudah. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia itu penyebab terjerumusnya dalam syahwat tindakan syaiton. Tadi sudah disampaikan bahwa syaiton selalu disebut-sebut. Memang iya. Maka agar kita bisa mendapatkan ini, kita wajib mendapatkan hal yang menarik. Apa itu? Yang pertama, bahwa perbuatan ini tadi dikarenakan adanya syaiton. Perlu diperhatikan sebab terjerumusnya manusia dalam syahwat tadi adalah syaiton. Kita belajar syaiton dulu. Kok belajar syaiton? Maksudnya silsilah syaiton dulu. Syaiton itu jamaah bikin dulu satu baris di atas. Di sini malaikat, di sini Adam, di sini iblis. Ini karena ini satu alma mater. Bahasa sayanya alma mater. Iya, malaikat, Adam, iblis. Ini dalilnya Quran surat 2 ayat 34. Jadi tiga-tiganya ini pernah tinggal bersama di surga. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan mengundurkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Iya. Jadi ada malaikat, ada Adam, ada iblis.
Karena malaikat tidak punya keturunan, tolong ibu coret. Tinggal Adam anak panah ke bawah dan iblis anak panah ke bawah. Di bawahnya anak panah Adam adalah manusia. Di bawahnya iblis anak panah tadi adalah jin. Itu. Jadi lihat firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu. Jadi kalau begitu, kita manusia ini asal usulnya bapak kita adalah Adam, jin dari itu. Baik, kemudian manusia ada dua. Yang kesini adalah yang taat. Yang kesini adalah maksiat atau durhaka. Kalau manusia nggak usah dicari dalilnya, banyak tetangga yang non muslim. Yang jin, yang kesini yang taat. Yang kesini yang durhaka. Jadi pertemuan manusia yang durhaka dan jin yang durhaka, inilah namanya syaiton. Silahkan Quran surat ke-6 ayat ke-112, bahwa syaiton itu terdiri dari jin dan manusia. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa permohonan yang mereka ada. Iya. Bahkan di Quran surat ke-114 ayat 2 ayat terakhir, 114. Surat apakah ya? Surat apa? An-Nas. Sengaja saya nggak menyebutkan surat An-Nas, biar berpikir dulu surat 114 surat apa itu ya, kan gitu. Padahal surat An-Nas yang kasih maksud. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Itu syaitan. Jadi kalau begitu syaitan itu apa? Ternyata syaitan adalah sifat, yaitu sifat baik dari jin maupun manusia yang keluar dari tabiat aslinya. Allah menciptakan jin dan manusia tadi dalam rangka apa? Ibadah, nggak ada untuk maksiat. Jadi jin dan manusia yang keluar dari tabiat penciptaan asalnya, itu namanya syaitan. Makanya syaitan berasal dari kata syatona, artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebenaran atau jauh mendapatkan rahmat Allah. Segala sesuatu yang mendatangkan jauhnya mendapatkan kita kebenaran, itu berarti syaitan. Yang kedua, syaitan berasal dari kata syato, yang artinya membakar atau terbakar. Jadi segala sesuatu yang membakar atau yang terbakar itu namanya syaitan. Apa yang menjadi syaitan bagi wanita? Harta benda yang banyak. Itu nggak ada lah perempuan yang nggak tergoda oleh itu, ya kan? Apa yang menjadi syaitannya laki-laki yang paling dahsyat? Wanita. Tadi surat 3 ayat atau tadi 14 tadi itu. Maka kalau enggak dibentengi ayat 17 tadi, repot sekali kita hidup ini. Baik, itulah syaitan. Jadi syaitan bisa dari jenis manusia, bisa dari jenis jin.
Makanya kalau kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan kepada jin dan manusia, bukan. Dari syaitan. Bisa dari manusia, bisa dari jin. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa manusia itu selalu membenci sesuatu, padahal di dalamnya terdapat kebaikan. Sebaliknya, jiwa kita juga menyukai sesuatu, padahal belum tentu sesuatu yang kita sukai itu baik akibatnya. Mari kita perhatikan Allah melalui firman-Nya ini, Quran surat 2 ayat 216 ini sudah saya buatkan biar lebih gampang. Perang, adakah yang suka dengan perang? Jiwa, apakah ada yang suka dengan perang? Enggak ada. Jiwa manusia itu enggak ada yang suka dengan peperangan. Kondisi yang tidak menentu itu jiwa manusia enggak ada. Tetapi kalau enggak ada peperangan, apakah sampai Islam kepada kita? Perjuangan yang luar biasa. Maka di sini wa asa an takrahu syai'a, kalian bisa membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu bisa jadi baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, bisa jadi engkau mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, itu tidak baik untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Ini berbicara yang tidak tahu, manusia tidak tahu. Anggaplah manusia anak kecil tadi. Anak kecil yang belum bisa memikir panjang, dikasih dua, yang satu permen, yang satu jamu, pilih mana? Permen. Kenapa pilih permen? Karena manis, karena syahwat. Itu. Karena dia tidak tahu akibatnya. Tetapi kalau orang dewasa pilih permen atau pilih jamu? Tapi ada juga yang pilih permen. Itu. Sudah giginya tinggal satu. Jadi Allah Maha tahu, sedangkan manusia banyak yang tidak tahu. Ini hal yang sangat menarik untuk kita ketahui. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, keharusan mengendalikan hawa nafsu serta menjauhi dari berbagai syahwat tadi. Maka tadi sudah saya sampaikan, syahwat manusia terhadap dunia itu luar biasa dahsyatnya. Tapi 5 poin tadi di surat 3 ayat 17 tolong dipegang. Itu cara mengendalikan hawa nafsu terhadap dunia dan kelezatan-kelezatannya. Insya Allah itu. Kemudian jangan lupa dalam hal ini kita memohon kepada Allah agar nanti dimasukkan ke dalam surga. Surga dan neraka itu sudah ada. Dalilnya ketika Rasul Isra dan Mi'raj, ketika menengok ke kanan, menoleh ke kanan, surga, menengok ke kiri, neraka. Jadi surga sudah ada. Kalau kita suruh memilih, meminta, Rasulullah mengajarkan kepada kita, mintalah surga Firdaus. Ya, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang paling tengah, persis di bawah arsy. Maka untuk itu caranya ikuti perintah Allah dan Rasulnya, istiqomah di dalamnya. Jangan lupa berdoa. Doanya gimana? Di sini sebutkan. Silahkan bisa dilihat di WA. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarrabna ilaiha wa min qawli wa amali wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.
dan aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Musnad Imam Ahmad. Jadi berdoanya surga yang mendekatkan, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau neraka yang menjauhkan, baik ucapan maupun perbuatannya. Wallahu a'lam. Ini materi kita. Iya. Iya. Orang diam apakah termasuk sabar atau bukan? Iya. Diam emas. Karena emas itu nggak bisa ngomong, jadi diam. Nah, bukan gitu. Iya. Baik, diam itu sudah sangat bagus sekali. Tapi apakah diam itu sabar? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Karena sabar itu sejatinya bukan diam, tapi diam bagian dari sabar. Sabar itu saya akan gambarkan, kita akan ke sana, tapi kita terhalang ini. Maka sabar itu bukan diam di sini. Sabar itu mencari cara agar kita bisa sampai pada tujuan dengan selamat. Bisa kita ke kiri atau ke kanan atau menaiki. Jadi bukan berdiri diam di sini. Jadi yang namanya sabar ketika ada masalah bukan diam, tapi mencari solusi atas masalah itu. Kan sekali 2 kali saya udah bilang sama orang tuanya, jawabnya cuma ayo bagaimana sih gitu saya kali-kali gitu iya, kalau itu sabar Ibu sudah. Iya, Bu sudah bagian sabar karena sudah apa? Sudah berusaha memberitahu kepada orang tuanya. Ketika sudah memberitahu tadi, sudah ada usaha. Tinggal tawakal aja. Kan tawakal itu ada usaha, kemudian berdoa, hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Nah, diamnya dalam pengertian contoh ini tadi insya Allah sabar, dan termasuk bagian dari usaha tadi sudah bagus. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, kita akhiri karena waktu mendekati waktu maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.